Rompi anti peluru, kamu pakai rompi anti peluru nggak? Oh enggak wow, ya? ini aku seperti mau Mission Impossible ya, tapi versi mermaid gitu ya. Selamat datang di Quid Pro Quo, podcast yang selalu ngebahas hal serius dengan gaya nggak serius. Kadang ngebahas hal-hal yang penting, kadang juga nggak penting, tapi bersama orang-orang yang penting. Kali ini gue Riki Watimena mau datengin salah satu narasumber yang punya pekerjaan dan kegiatannya juga unik banget. Kita mau ngobrol dan ngebahas tentang laut gitu ya. Ini ada Rin Putri. Hai Rin. Halo semuanya. Ya, sebagai professional mermaid ya. Yes. Sebutannya professional mermaid. Professional mermaid, betul. Ya, kamu full time mermaid? For Atau now, ada kerjaan lagi yang lain? For now masih half timer. Oke. Apa namanya, part timer. Part timer, oke. Pekerjaan utamanya sampingannya? aku sebagai executive assistant di perusahaan fintech. Oh oke. Berarti memang profesional juga tapi Tapi juga as a mermaid juga. So I'm a half mermaid, I'm also half human. Oke. Karena masih menarik. butuh bekerja. Iya. Tapi kan orang nyebutnya Putri Duyung ya. Putri Duyung, Ya betul. kan, tampilannya seperti ini. Betul. Pasti orang udah Putri Duyung. Iya. Ya kan, ada sinetronnya dulu. Ada sinetronnya, benar. Duyung dan Mbak Yul. Ya salah. Tuyul, Pak, iya, maaf. kebetulan. Iya, yang ini ya, ada Putri Duyung yang Sarah Azari ya. Iya betul, Iya, Sarah iya. Azari. Kayak kita seumuran pasti kan ya. Kayaknya enggak deh. Masa sih? Kok aku jadi mau bikin aku kelihatan tua? Enggak dong. Tapi tahu kan sinetron. Tahu. Apa karena nonton itu jadi kamu aku pengen jadi Putri Duyung pas udah besar? Enggak juga sih. Enggak juga ya? Enggak juga. Jadi lebih ke kemakan omongan aja sih dulu kayaknya. Gara-gara waktu pas trip di Derawan, waktu itu belum jadi Putri Duyung sama sekali. Terus ngeliat ada yang trip mermaid waktu itu, trip Putri Duyung. Terus aku lihat kayak kok ribet sekali, mau masuk ke air aja harus make up, harus cantik, terus juga harus pakai tail, belum tuh susah pakainya kan. Tail tuh ekor Tail ya, itu ekor. yang panjang. Okay. Itu tuh terus belum pakai mahinanya segala macam. Terus mahina tuh apa? Mahina itu adalah kayak fin-nya untuk mermaid. Jadi kalau biasanya free diving itu pakai B-fin atau long fin, kalau kita mermaid itu biasanya pakai mahina. Oh, sebutannya mahina. Karena mungkin cewek ya, kalau cowok pahina jadinya. Bisa. Maaf. Kan soalnya Putri, jadinya Iya benar. Itu bahasa apa memang, Rin? Dari ininya sih, dari pembahasaan dulunya emang namanya mahina. Oh, mahina sih yang mirip fin ini. Iya, untuk finnya, untuk yang dalamnya istilahnya biar kita bisa gliding gitu. Terus kayak mereka masuk tapi di dalam kok cantik ya gitu. Jadi kayak tapi ribet, aku nggak mau menjadi mermaid, ribet. Harus bawa ini, bawa itu, harus cantik, harus ribet mau masuk air aja ribet gitu. Terus tiba-tiba di 2024 bulan Juni or Juli, tiba-tiba aku diajakin sama teman aku kayak, mermaid tuh seru tahu, cobain aja dulu gitu. Terus aku kayak, paling gitu doang gitu kan. Terus saya pas cobain, tidak semudah itu Ferguson, mohon maaf. Ternyata susah ya tekniknya pun. Ternyata susah, ternyata memang harus butuh sertifikasi sih untuk itu. Jadi nggak bisa cuman asal latihan-latihan aja, nggak cuman asal ngelihat mermaid, cuman gitu doang nyobain. No, it's a different technique from free diving gitu. Oke, kalau free dive-nya sih memang sudah umum dan banyak ya sekarang sudah mulai. Masuknya memang dari free dive juga ya? Masuknya dari scuba dulu. Oh, scuba baru ke free dive. Mermaid, terus aku ngambil underwater dance. Tahan nafasnya sekarang udah bisa berapa lama? Kalau statik itu adalah sejam bisa? Pak, maaf, saya ikan. Kelamaan ya? Iya, saya kira. Punya insang nanti saya. Iya. Kalau untuk PB atau statik aku di 3. PB ini badminton? Bukan. Apa tuh? PB itu adalah kayak statik kita di free diving, berapa lama kita bisa. Recordnya kita gitu ya. Untuk tahan napas. Itu kalau statik aku di free diving di 3 menit 15 atau 16 detik. Kalau pas aku turun mermaid or underwater dance itu aku bisa di 1 menit.
underwater dance tuh nggak pakai baju ini dong ya? Enggak, tapi pakai gaun yang lebih panjang lagi, lebih panjang dari tailnya ini. Jadi lebih sulit sebenarnya itu, gitu. Tapi aku bisa 1 menit aku bisa itu, karena waktu itu requirementnya juga 1 menit sih Pak. Oh, harus 1 menit. Harus 1 menit bikin video kayak di dalam air tanpa di slow mo atau tanpa dipercepat, pokoknya 1 menit. Gitu. Berarti sekarang recordmu tahan nafasmu di 3 menit. 3 menit tanpa ngapa-ngapain ya, statik. Diem itu tanpa aja gitu ya? Diem aja. Jadi itu kayak istilahnya kalau kita 3 menit bisa statik, biasanya kalau di dalam airnya sambil free diving atau sambil mermaiding atau sambil underwater dance itu bisa sekitar 1 sampai 1,5 menit. Oh, karena kalau kita gerak, kita tuh nafasnya jadi pendek. Betul. Oh, gitu. Berarti kalau kita diem aja, kemungkinan bisa 5 menit ada dong ya? Ada, benar. Diem aja gitu. Diem aja. Habis itu ngambang kan. Sambil mati itu maksudnya. Kalau 30 menit mati sih. Iya. Ini diem aja. Karena dulu kan aku pernah kalau kecil berenang pengen gaya batu gitu. Set gitu gaya batu. Kan. Tapi tahan napas 30 menit habis udah ya. Iya, gak mungkin sih. Gak mungkin. Tapi rekor terlama mermaid di Indonesia. Rekor terlama mermaid di Indonesia itu mungkin dengan berbagai macam gaya, itu ada nggak yang udah memecahkan rekornya, Rin? Yang tahu kamu? Setahu aku mungkin ada, cuman orangnya siapa aku belum research. Kalau teman-temanmu yang paling lama? Teman-temanku ada merman di Indonesia tuh nggak cuman mermaid, tapi juga ada merman. Oh, merman ini yang cowok. Yang cowok, betul. Betul. Sebutannya merman. Putra Duyung. Putra Duyung, betul. maaf. Bener nggak sih Putra Duyung? Betul, Putra Duyung ya? Betul. Okay. Nah, si merman ini menurutku nafasnya tuh udah lebih panjang, lebih lama di dalam air. Karena istilahnya berapa, Rin, dia? Kalau aku bisa 1 menitan, mungkin dia bisa 1:45 detik. Hampir 1 menit 45 detik dengan gaya-gaya dengan gemulan. Dengan melakukan aktivitas-aktivitas di bawah air ya? Betul. Oh, lumayan lama tuh 1 menit 45 detik ya? Iya, Keren gitu. Tapi memang restnya istilahnya, jadi kita abis turun kita tuh harus naik lagi untuk rest atau recovery breath. Oke. Jadi recovery breath itu biasanya membutuhkan waktu sekitar 30 sampai 40 detik untuk kita bisa masuk untuk dive kedua. Oke. Gitu. Jadi kenapa sih butuh recovery breath? Supaya kita tuh karbon dioksida karbon monoksida itu beda lagi. Beda lagi ya Pak, mohon maaf. Nah, karbon dioksida yang ada di badan itu tuh bisa keluar dulu. Kita bisa tetap masukin oksigen. Istilahnya kita menangkap oksigen lebih banyak dulu untuk bisa masuk yang kedua kalinya. Ya, karena itu racun kan ya sebetulnya karbon dioksida yang kita tahan ya. Betul. Itu gitu. Juga sama dengan free dive. Oh, tekniknya sama ya? Sama. Oke, ya. Gitu. Tampil di Ancol udah pernah, Rin? Ancol udah, yang di SeaWorld waktu itu. Di SeaWorld. Itu lewat laut apa lewat tiketing depan? Tiketing depan. Oh, tiketing depan, kirain kamu emang udah total gitu. Kalau dari laut langsung beneran dari laut. Jadi, saya gak jadi manusia lagi kayaknya Pak. Iya. Kan siapa tahu mau ini kan, mau menjiwai banget gitu. Kayaknya saya jadi ikan dugong nih Pak. Iya. Soalnya kan kalau penyanyi kan dari rumah udah bisa sambil nyanyi kan, latihan gitu, pemanasan. Enggak belum bisa Pak, belum sampai sepro itu sih. Oke. Lebih susah nahan nafas di bawah air atau nahan rasa kangen sama mantanmu? Lebih susah tahan nafas sih, soalnya kalau mantan ya udahlah. Ya udahlah ya, gampang ya. Tahan nafas tuh tahan ya nafas tuh lebih technical, terus juga harus sering dilatih. Jadi kayak nggak bisa semerta-merta kayak baru sekali turun langsung tahan nafasnya bisa sampai semenit gitu-gitu tuh bullshit. I mean kayak harus banyak latihan sih. Oke, karena ya aku ngelihat teman-temanku yang free dive pun efeknya jadi banyak tuh kayak mimisan gitu-gitu ya. Iya, betul. Dan kalau misalnya ini berlaku untuk mermaid, free dive atau apapun underwater, kalau misalnya lagi pilek, lagi nggak enak badan, please don't try to dive. Karena kalau misalnya kalian pusing, meriang ya, bisa meriang di dalam ya? Lebih ke bleeding. Oh, ini mimisan. Iya, lebih mimisan. Karena kayak misalnya kalian kan masuk ke kedalaman. Ya, tekanan itu akan lebih sakit lagi. Jadi kepalanya. Pas nanti kalian di bawah nggak berasa, pas ke atas biasanya langsung bleeding. Oke, karena tekanannya jadi udah berubah kan. Dia udah ya. Walaupun kalian di bawah tuh equalize. Equalize itu adalah yang ini ya, kalau kayak kuping kita Iya betul, kupingnya biar gitu bisa
kebuka biar bisa nggak sakit kupingnya, kita harus equalize. Nah itu kalau kita lagi sakit kita akan susah justru equalize-nya. Kalau lagi pilek apalagi ya, nggak cuma batuk tapi pilek itu akan susah karena kan sinus kita ada ingusnya kan, jadi dia akan susah untuk ngebuka si kuping gitu. Oke. Rin, tapi aku penasaran sih Rin, si professional mermaid ini sudah bisa dijadikan pekerjaan utama belum menurutmu? Menurut aku kalau di Indonesia bisa. Karena kan dia entertainer ya. Iya, dia entertainer. Kan? Bisa, cuman memang harus banyak jobnya aja. Maksudnya kayak misalnya dia jobnya apa aja sih? Boleh kasih contoh nggak? Jobnya tuh misalnya dia nggak cuma perform di akuarium, tapi misalnya dia juga ngajar di sekolahnya, atau enggak dia ada event misalnya sama event 17-an gitu bisa nggak? Bisa ya? Mendatangkan mermaid tiba-tiba kayak bawa-bawa bendera, halo mau foto gitu. Atau di pasar malam? Bisa. Siapa pengen ketemu Putri Duyung? Iya mau Putri Duyung, thank you ayo gitu. Terus nanti kayak halo gitu. Bisa. Bikin bulat-bulat kan biasanya Putri Duyung ya? Gitu. Kamu bisa bikin bulat-bulat gitu? Bisa dong. Oh bisa jago itu? Bisa dong, harus bisa. Oh harus bisa. Harus bisa. Oh, itu jadi kewajiban. Itu pasti diajarin. Kirain iseng doang. Bubble kiss. Bubble kiss. Jadi kita bubble kiss tuh bisa ada yang kayak bikin hati, atau nggak bisa kayak ngasih kayak cuma bubble aja, nggak ada bentuk apa-apa. Nggak ada bentuk apa-apa. Bisa mau dibentuk kayak muter gitu juga bisa. Gitu. Bentuk gunung bisa? Bentuk gunung berarti kayak harus gitu. Sama mataharinya? Matahari. Sama perkampungannya bisa nggak? Agak sulit ya. Agak sulit ya? Ya kan siapa tahu, jadi challenge kamu. Mohon maaf, udah di dalam kan agak tahan napas ngebuang itu kan harus mengeluarkan lagi udara ya Pak ya. Kalau disuruh ngelukis di dalam air agak susah pakai bubble kiss. Oke. Menarik sih. Tapi aku pengen tahu sih maksudnya performnya mermaid yang paling susah dalam karir selama ini menjadi seorang mermaid apa? Ekspresi. Kayak harus buka mata ya soalnya ya. Iya, jadi tuh kalau misalnya sebenarnya mermaid itu bagusnya kan no mask, kayak nggak pakai mask, terus juga no clip. Kalau no clip sebenarnya nggak apa-apa karena nggak terlalu kelihatan juga sih. Cuman yang penting no mask alias kayak kita harus buka mata di dalam air. Nah, kadang-kadang challenge-nya adalah kita buka mata tuh pasti mukanya tuh tidak terkontrol. Kayak misalnya kayak matanya tuh maksudnya kayak kita mau ngasih lihat ekspresi sedih tapi jadinya kayak gitu. Ya karena perih kan? Perih gitu kan kayak masih air laut soalnya ya Rin. Air laut dan juga kan kalau di akuarium juga kan air laut kan. Oh iya betul. Dan biasanya lebih lebih asin dan lebih pedes di mata. Gitu. Jadi challengingnya adalah kalau mau bikin ekspresi di dalam airnya itu. Kalau ekspresi senang mungkin lebih gampang karena kita cuma tinggal gitu kan. Tapi kalau mau ada ekspresi sedih atau ekspresi bingung atau ekspresi apa itu lebih sulit aja sih gitu. Kadang kan kalau performance betul lebih kayak facial expression gitu. Kalau untuk gerakan sih sebenarnya masih bisa. Kalau gerakan masih bisa di-adjust. Cuman kalau untuk ekspresi kalau misalnya nggak dilatih agak susah sih. Gitu. Oke. Waktu memutuskan untuk mau ambil sertifikasi mermaid itu tuh memang bentuknya dia jadinya lisensi yang panjang. Maksudnya ada jangka waktu tertentu kah atau memang ada requirement tertentu yang jadinya dapat kartu keanggotaan misalkan atau dapat sirip ikan hiu misalkan atau ya kan maksudnya kayak gitu. Itu gimana prosesnya Rin? Oke, jadi untuk bisa mendapatkan certification mermaid, jadi tuh kita ada yang namanya SSI yang mengeluarkan certified itu ada SSI. Ini global ya berarti? Global, jadi seluruh dunia internasional itu ada SSI, PD, sama yang scuba sama MFI. MFI ini sebenarnya hitungannya baru tapi dia sudah bisa mengeluarkan certified mermaid juga gitu. Nah, Adira enggak ya? Adira mau cicilan ya? Maaf. Soalnya tadi MFI kayak ada cicilan juga tuh. Bukan. Kita mermaid kebetulan mermaid nggak nyicil ya? Oke. Kecuali mungkin beli bagus mermaid, jangan nyicil ya mermaid. Beli gini cash aja, jangan pakai pay letter. Iya, oke.
gitu. Nah, kalau aku sendiri aku ngambilnya di SSI Mermaid. Jadi waktu itu jadi kita biasanya 3 kali pertemuan. 3 kali pertemuan itu termaksud 1 kali teori dan 3 kali pool session. Oh gitu. Itu di kolam biasa di kolam ya? biasa, Bukan yang air bukan yang laut. di laut. Nah kalau yang di laut itu ada namanya kalau mermaid SSI itu namanya Ocean Mermaid. Jadi Ocean Mermaid itu bener-bener kayak udah spesifik ya? Spesifik, betul. Nah kalau basic mermaid atau kayak cuman SSI Mermaid certification itu kita akan diajarin basic-basicnya dulu, kayak misalnya pertama dari perkenalan tail, perkenalan equipment. Ini harus dipelajari juga ya? Iya betul, bajunya ya? kayak jadi contohnya gini, kalau berapa jumlah sirip yang ada di gambar ini? Kalau sirip sih enggak ya. Ini nggak usah ya. Oh itu nggak penting ya? Gak penting, oh ya Pak, kalau itu ke bahan. Bahannya, betul. Bahannya, terus kayak kalau dia jahitnya semakin dimana? Panjang, enggak ya? Enggak. Kita beli jadi, Pak. Oh iya. Ya siapa tahu kirain. Enggak, Pak. Kalau beli bahan agak mahal ya, Pak. Iya. Enggak, jadi kayak biasanya kalau untuk tail, jadi kita ada bahannya ada beberapa. Ada yang ini namanya bahannya fabric atau kain, terus satu lagi ada bahannya silikon. Nah, kalau gitu ya. Silikon itu, kalau kain ini tuh dia lebih ringan dan juga lebih mudah dipakainya. Cuman bedanya adalah kalau di dalam air itu mungkin flawless, tetap cantik. Cuman beda bisa feel, bisa gitu. meliuk-liuk. Cuman feel-nya beda sama silikon tail gitu, kayak feel-nya ini lebih bagus yang ini atau lebih bagus yang silikon? Tetap. Oh justru lebih bagus silikon. Meliuknya lebih bagus yang silikon. Betul, karena kalau silikon itu karena dia bahannya silikon, jadi tuh dia kayak kulit kita. Oh iya. Jadi kita kayak ngerasa nyatu sama kulit kita si silikon itu. Tapi susah makainya. Makainya susah. Karena kesat ya. Betul, harus pakai air dulu. Lebih gampang dipakai di air kalau itu. Ini kamu kalau mau copot juga dilap-lap juga kan, kayak di Putri Duyung itu sinetron enggak? Iya, jadi biar jadi manusia gitu ya. Iya, enggak sih kalau yang ini, Pak. Jadi bahannya tuh ada dua. Fabric sama silikon. Nah, cuman sekarang tuh ada dimodif jadi kayak tail yang bawahnya ini itu dia silikon, yang di sininya dia fabric. Gitu. Jadi dikombinasi. Jadi semakin kesini semakin banyak ide-ide bagus yang kebaharuan betul, update di dunia dari si tailnya gitu. Dan harganya pun juga macam-macam. Kayak kalau ini masih di sekitar 1,5 sampai 3 juta. 3 juta, Rin? Juta. Ini. Jangan sedih, silikon lebih mahal. Oh silikon. Yang paling mahal berapa, Rin? Silikon aku seharga motor 13,5 juta. 13,5 juta, Rin? Betul. Dipakai buat berenang. Gitu. Tapi kadang ini sama yang kepala juga kalau kamu ke dalam air dipakai juga? Nah, kalau kepala ada yang bisa ada yang bisa ke air, ada yang enggak. Kalau yang ini biasanya untuk foto darat. Foto darat. Jadi itu biasanya mermaid tuh kita akan foto darat dulu, cantik-cantik di darat gitu kan. Terus nanti baru kalau udah selesai ganti crown yang bisa masuk ke air. Jadi kalau pas di air enggak lepas-lepas, terus nanti baru perform di air atau photoshoot atau video gitu. Tadi yang kamu latihan itu ada 3 teori, abis itu ke pool. Nah itu berapa lama jaraknya, Rin? Sebenarnya tergantung orangnya. Kalau misalnya orangnya cukup rajin, terus habis itu kayak aku mau lanjut. Rajin datang ya maksudnya? Rajin datang, terus juga mungkin dia latihan juga untuk bisa, aku mau lanjut ke sesi 2 nih misalnya. Aku udah bisa latihan yang kemarin, belajar misalnya belajar forward gliding atau back gliding. Terus nanti Sugar gliding aku punya sih, tapi itu beda ya. Oh iya beda ya? Oh iya dia terbang di atas, nggak berenang ya? Kali berenang berbeda, Bapak. Oke. Jadi kalau dia rajin dan ngulik terus, bisa lebih cepat dia dapat sertifikasi. Betul. Gitu. Jadi itu sama aja juga kalau sama dengan free diving sih. Free diving juga tiap orang kan beda-beda. Kayak misalnya aku dulu free diving sekitar 3 bulan selesai. Langsung bisa dapat. Ada juga yang 1 tahun, ada juga yang cuma 6 bulan gitu. Jadi tergantung orangnya, kembali lagi ke orangnya.
Iya sih. Gitu. Jadi memang sebetulnya secara teorinya sama free diving tuh basicnya sama ya sebetulnya, Rin? Iya, Atau kalau yang benar-benar beda, benar totally beda. Basicnya tuh sebenarnya lebih ke kayak rescue-nya, terus habis itu yang sama ya rescue sama rulesnya. Rulesnya beda dikit doang sih. Nyelamnya? Iya, jadi maksudnya rulesnya tuh lebih ke kayak you never dive alone. Oke, tidak boleh menyelam sendirian. Sama sekali nggak boleh, mau itu di kolam, mau itu di laut. Harus ada partner ya? Harus ada buddy namanya, badinya. Terus habis Budi, itu... Budi kan? Budi, bukan Budi yang itu ya, buddy. Terus? Itu. Terus sama kalau tambahan mungkin kalau untuk mermaid kita biasanya cuman boleh di 5 meter maksimal. Oh, kedalamannya. Tapi kalau di laut kamu perform atau di ada event gitu? Di laut pun biasanya kita carinya juga memang 5 yang meter. 5 meter. Biasanya kita udah harus koordinasi sama guide-nya, guide yang emang tahu daerahnya. Yang cariin yang 5 meter aja maksimal. Gitu. Karena memang nggak boleh. Betul, karena emang nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena kalau misalnya something happen with us, kayak misalnya kita tiba-tiba ngerasa kok tiba-tiba dicium hiu ya kan? Iya, dicium hiu atau enggak digodain buaya, padahal nggak ada sih buaya di laut, nggak ada. Buayanya yang lain ya. Iya. Nggak kayak misalnya kita ada apa sih something emergency ya, yang arus laut betul gitu. Kayak misalnya di dalam air ada terjadi apa-apa amit-amit gitu kan. Nah, kita tuh evacuationnya lebih cepat kalau di 5 meter dibandingin lebih dalam lagi. Dan kita kan harus lepas ini semua. Kalau evakuasi? Iya, harus lepas ini semua. Belum lagi kalau misalnya di laut biasanya tuh pakai pemberat. Karena kan kalau masa air pemberatnya tuh di situ, di fin. Enggak, di pinggang. Di pinggang. Oh, batu bata gitu ya? Enggak. Enggak sih, Pak. Oke, kirain kayak orang mau lari kan kalau enggak ya. Ada. Jadi kalau rompi anti peluru, kamu pakai rompi anti peluru enggak? Oh enggak, wow, ya? Ini aku seperti mau Mission Impossible ya, tapi versi mermaid gitu ya. Enggak. Oh, pakai pemberat di pinggang. Ada pemberat di pinggang gitu. Jadi kayak jadi kenapa juga harus sertifikasi karena kita akan diajarin rescue. Rescue itu tuh buat diri sendiri dan buat orang lain. Begitu ada bahaya, ada danger langsung kayak misalnya evakuasi. Kita lihat body kita, aduh kenapa nih kok dia di bawah tiba-tiba kayak ada something wrong gitu. Kita langsung bisa nyelamatin dia. Terus misalnya kita cara towing ke atasnya, cara bangunin misalnya dia amit-amit sampai blackout pingsan, gitu, pingsan sampai pingsan. Itu kita bisa tahu gimana cara untuk banguninnya, cara rescue-nya dia nanti sampai ke kapal gimana gitu. Dan itu biasanya kita juga harus bantu buka si tails-nya ini kan sama si mahinanya gitu. Oke. Worst case-nya, pernah kesemutan nggak? Sering. Bukan kesemut apa sih? Kayak keram gitu. Keram. Iya, itu kan kayak normal ya kalau kita berenang juga suka kurang pemanasan kan, berarti ya? Betul. Kurang pemanasan satu, terus yang kedua kurang air putih. Oh, justru kurang minum. Bisa mengakibatkan itu bisa mengakibatkan keram, sering keram. Kalau mermaid biasanya keramnya itu di betis. Mermaid biasanya keramnya di betis. Oh, nah itu mengantisipasinya dipelajarin juga di saat sertifikasi? Ada dipelajarin juga. Kalau misalnya kita keram, biasanya kakinya tuh harus dilurusin dulu. Kayak dipanjangin gitu, terus kakinya itu direfleksi di bawah air nggak ya? Tiba-tiba ada tukang refleksi. Iya kayak misi Mbak. Iya. Tapi mermaid juga dia. Agak susah ya Pak. Mermaid, saya emang terapis mermaid. Terapis khusus mermaid gitu ya, agak sulit ya Pak. Kita imajinasinya memang harus tinggi guys sebagai mermaid. Iya maksudnya kan harus self service kan untuk menangani itu kan. Benar. Jadi apalagi ada body, jadinya body juga harus ngerti. Betul. Jadi kayak ada tekniknya juga untuk bisa itu biar nggak ketarik, maksudnya biar nggak ini. Ya, jadi dilurusin dulu, relax dulu. Terus juga supaya kita biasanya kan kalau misalnya di laut nggak ada pegangan kan, cara kita supaya tetap. Cuman Tuhan pegangannya kita pada saat di laut. Terus. Ya kan memang kecuali free dive. Biasanya kalau free dive dia ada tali memang. Benar, ada boy. Kalau mermaid nggak ada. Jadi nggak kita caranya udah tiduran. Jadi udah stay aja gitu. Tapi kan kita juga terkonsentrasi harus nahan nafas dan mengatur itu kan. Kalau tiduran kita di atas air kan kita tidak harus ini udah di nafas. Permukaan ya. Iya, kalau maksudnya kalau misalnya
pas di laut karena nggak ada pegangan biar bisa naik gitu. Jadi ya pasti ngapung. Ngapungnya adalah dengan cara tiduran. Gitu. Jadi kita nyantai aja. Nyantai aja. Kamu pernah kayak gitu? Sering. Sampai laut Samudra Pasifik gitu pernah nggak? Jauh ya Pak. Bangun-bangun. Iya, di laut saya Cina nih gue gitu. Ya kan takutnya. Kamu kan lagi gini kan lagi nyantai relax kakinya kan. Takutnya gitu loh Rin maksud aku. Aku kepikiran aja tadi. Nanti kalau nextnya kamu ada kram lagi, jangan terlalu menghayati banget gitu. Abis itu tiba-tiba ke dunia lain ya Pak ya. Iya benar sih. Ya. Seru ya, ini emang harus bisa harus ngerti teorinya. Betul. Jadinya konsentrasinya juga harus penuh tuh. Betul. Makanya jangan sakit. Ya itu never dive alone. Kalau sakit jangan coba-coba untuk diving. Harus sembuh dulu baru diving. Terus kalau mermaid tambahannya cuma bisa sampai 5 meter aja. Iya. Yang nggak boleh. Nggak boleh lebih, benar. Kecuali mungkin mungkin ada yang badinya yang jagain misalnya sampai ke 6 meter ya masih oke lah. Tapi lebih dari itu please don't. Bahaya ya soalnya. Bahaya. Laut paling jauh, tempat paling jauh kamu menjadi seorang mermaid di mana? Gorontalo. Itu paling jauh. Paling jauh. Bagus ya lautnya. Bagus banget, parah Pol. Tapi kalau nggak standby Google untuk bisa tetap ngejaga mata atau memang nggak pakai Google sama sekali sih? Aku nggak pakai Google sih waktu itu pasti. Jadi tuh ada beberapa dive point kan. Kalau di yang whale shark itu tuh wajib pakai Google menurut aku karena di situ banyak banget ubur-ubur. Ubur-ubur ikan lele. Ubur-ubur ikan lele cakep. Aku nggak tahu lanjutannya, aku ada cuma nyeletuk aja tadi, maaf ya. Ya, padahal menunggu loh aku. Iya. Jadi soalnya kan banyak ubur-ubur ikan. Iya, jadi kalau misalnya ini yang di Gorontalo ya? Ini di Gorontalo. Okay. Kalau misalnya yang di Whale Shark Point itu nggak pakai mask, lumayan stink di mata. Jadi bisa bikin merah, terus juga panas aja sih gitu. Dan agak butek kalau misalnya nggak pakai, bukan butek agak ngeblur jarak pandang dan jadi ngeblur gitu sih. Kalau misalnya nggak pakai mask. Itu event apa Rin waktu itu yang di Gorontalo? Cegil trip aja sih. Nggak, kita ada trip. Jadi si mermaid ini teman-temanmu yang mermaid ini trip. Jadi kita trip terus di sana. Nah, terus kita memang duluan jalannya. Kita ke Jadi kita memang pertama ke Gorontalo dulu. Terus kita ke Luwuk ke Paisupok waktu itu. Banggai. Yang danau itu ya? Yes, betul. Yang hijau banget ya? Hijau banget, cantik banget tempatnya di situ. Bagus. Nah, baru dari berarti situ. Mermaid di situ? Mermaid di situ juga. Itu cantik banget. Tapi itu kan bukan air laut. Bukan, kalau kalau itu danau. Tapi danaunya bagus. Bening banget. Banyak batang-batang pohon yang keren banget Benar. Itu. Terakhir aku kayak ngeliat temanku juga. Di situ bagus. Nah, baru setelah dari situ kita balik lagi ke Gorontalo untuk trip bareng sama yang lainnya. Jadi itu sebenarnya aslinya tuh cuma dari tanggal 8 sampai tanggal 11. Oke. Aku berangkatnya tanggal 4. Jadi duluan gitu. Nah ya udah jadi selama 8 hari itu kita full dive, makanya aku well done. Makanya aku juga well done banget kan. Ini well done banget sih. Aku well done sekali kita. Gitu. Jadi full diving. Jadi ya lumayan capek tapi fun banget sih. Kayak aku bisa berenang sebagai mermaid bersama dengan whale shark. Iya. Terus habis itu sempat ketemu pari. Baru foto-foto juga. Foto-foto, video, semuanya. Konten, semuanya sih gitu. Terus seru banget. banyak sea fan juga kan di situ. Jadi sea fan itu kayak apa itu? Koral yang membentuk kipas. Koral membentuk kipas. Betul. Koral yang membentuk kipas. Namanya sea fan. Sea fan, betul. Dan itu bagus banget di Gorontalo. Dia yang ngambang gitu ya, bukan? Iya, kayak yang berdayu-dayu gitu bukan? Ada yang berdayu, ada yang enggak. Ada yang stay gitu. Tapi memang itu kayak ciri khas Gorontalo untuk diving di situ oke banget sih. Oke. Gitu. Berarti perkumpulan mermaid ini tuh bentuknya adalah community ada gitu. Ada community, ada sekolah. Nah, kalau yang kemarin Gorontalo ini berarti suka gosip ya kalian ya? Mermaid enggak? Tentu saja. Gosip-gosipin buaya-buaya gitu. Tentu saja. Di permermaidan ini pasti kayak Iya.
Oh bentuknya komunitas. Ada komunitas, ada sekolah. Nah kalau yang kemarin ke Gorontalo itu kita dari sekolah, namanya Koa Free Diving School. Koa Free Diving School. Koa Free Diving School yang memang spesifik dia free ada diving dan juga mermaid gitu. Oke. Aku lulusannya dari situ, jebolannya dari sekolah itu. Oke, gitu. Itu makanya kenapa jadi solid banget ya teman-temannya karena sama-sama satu sekolah gitu ya. Oke, tapi kalau aku pengen tahu, Rin menjanjikan nggak menjadi seorang mermaid secara pekerjaan? Menjanjikan sih. Ya maksudnya kan dia entertainer, penghibur. Ya, betul. Jadi sebagai entertainer, hobi juga kayak menjanjikan menurutku. Kenapa? Karena performs as mermaid di Indonesia yang menurutku masih belum terlalu banyak lah ininya. Itu menjanjikan banget dan juga karena kita solid juga, kita juga satu komunitas. Ya jadi kalau ada job-job ya kita suka kayak gitu. ada ini nih, ada yang bisa nggak misalnya saling bantuin info. Atau apa, suka ada info-info kayak jadi gitu. Jadi mermaid di Kobokan Pecel Lele gitu, kecil banget ya, kecil banget, maaf. Harus agak gede ya Pak. Iya. At least 2x1. Jangan. Jangan. Tapi paling aneh di mana jobmu sebagai seorang mermaid? Oh waktu itu aku pernah di klub American Club namanya. Jadi kita ada kerjasama sama American Club untuk meet and greet with mermaids. Dan di situ kan banyak bocil-bocil bule gitu kan. Terus mereka tuh kayak ya namanya bocil lah ya. Terus kayak I wanna take a picture with mermaid gitu. Can I ask you something, Miss Mermaid gitu. Oh ini di daratnya? Ini di darat. Jadi kayak sambil di kolamnya, di pinggir kolam gitu. Mereka kan sambil ngerubung kan, kayak sambil megang-megang, sambil kayak you look so pretty gitu. Terus kayak suka aja ada yang nanya-nanya dan pertanyaannya tuh benar-benar out of the box. Apa pertanyaannya? Rin. Aku pernah ditanya, Miss how do you poo? Oh dikira dia kamu di air mulu ya. Jawab apa ya aku? Karena aku juga harus berimajinasi kan. Iya. Iya aku punya harus pergi dulu jauh, harus pulang dulu ke rumah, baru bisa kalau di tempat kalian gini nggak bisa gitu. Terus tapi kan di sini punya jauh Miss, kalau misalnya pergi ke sana kan Miss tinggalnya di mana? Di ocean of course. Di mana? Di Samudra Atlantik. Iya. Oke, gitu. Jadi harus play along sama mereka. Gitu. Terus kayak pertanyaan kayak Miss, you're as a mermaid, do you have pets? Yeah, I have pets. Ada. What is your pet? Whale shark is my pet. I also friends with turtles and also with some small Nemo. Ya harus banyak imajinasi aja sih. Ya, itu. Tapi seru juga ya. Tapi seru juga dan pertanyaan-pertanyaan itu tuh yang bikin kita jadi tetap bisa happy as a mermaid gitu. Karena ya bukannya membohongi publik bukan, tapi kan maksudnya biar mereka tetap dengan imajinasi mereka kalau mermaid is real gitu kan, dan ada kita juga, jadi kayak kita membangun imajinasi mereka gitu. Ya udah kita jawabnya pun juga dengan imajinasi begitu. Oke, seru sih. Seru banget sih. Tapi itu yang paling keinget ya, yang sangat memorable banget. Sangat memorable karena job event yang sangat memorable. Betul. Dan anak-anaknya lucu-lucu sih. Kayak I wanna be a mermaid, I wanna be like you. Gitu. Yeah. Take me to your home, Miss Mermaid. Gitu kayak. Iya, soalnya anak-anak bule Amerika kan. Iya, betul. Kalau sama anak-anak Citayam pasti akan beda sih. Beda sih, Pak. Responnya pasti akan beda. Dia kalau ngeliat mermaid mah kayaknya berapaan bisa sekilo berapaan katanya bener. gitu. bener. Agak beda ya ini. Iya, agak beda responnya. Betul. Sama national thought agak beda ya. Bener. Tapi aku penasaran juga waktu orang tuamu tahu kamu tiba-tiba mau coba sebuah hobi baru menjadi seorang mermaid. Itu common gak? Maksudnya dia putri duyung, maksudnya emang ada hobi sebagai putri duyung gitu? Jujur mamahku waktu itu agak question mark. Kaget. Iya kayak ngapain dek berenang gitu kan, bilangnya berenang. Baju putri duyung terus gitu. Habis itu iya berenang apa gitu. Mermaid apa? Putri duyung. Putri duyung yang di film-film itu. Iya gitu. Emang kamu bisa? Bisa gitu. Terus baru dikasih lihat dong video-videonya gitu. Ya ampun ternyata anak ibu putri duyung gitu. Iya. Berarti kalau di acara keluarga suka dibahas-bahas juga, Ren? Lebih sekarang, ke keluarga yang menanyakan ke mamahku sih. Kayak, anakku sekarang jadi putri duyung ya gitu. Terus mamaku cuman,
Iya, udah gitu doang. Udah ya, karena nggak usah dipanjangin lagi. Gak usah dipanjangin nanti... karena nggak paham sih sebenarnya. Gitu. Aku punya tebak-tebakan, Rin, kamu jawab ya. Apa tuh? Benda laut yang suka bohong. Benda laut yang suka bohong. Benda ya. Koral. Hampir. Seashell. Hampir. Nyerah. Oke, aku nyerah. Terumbu karang. Oke. Bener sih. Ikan yang nggak bisa diem. Ikan yang nggak bisa diem. Kamu pasti kan. Nah, nggak dong. Bukan ya. Kalau aku sih emang udah pasti tidak bisa diem. Bener ikan dong. Apa? Ikan lele. Hampir. Oh, hampir. Ikan yang nggak bisa diem. Ikan mujair. Hampir. Nyerah ya? Oke, aku nyerah deh. Ikan bawel. Sorry. Bawel. Nggak. Oh iya bener, dia nggak bisa. Bawal. Maksudnya bawal Rian gitu. Iya bener. Tadi kepikiran aja tebak-tebakan pas ngelihat kamu di laut mulu kan. Oh wow. Berarti laut paling dekat Ancol, laut paling jauhnya di Gorontalo. Betul. Ada keinginan pengen di laut mana, Rin, kamu? Aku pengen nyoba mermaiding di luar sih, kayak di Maldives atau enggak kayak di Krabi, Thailand. Oh, Krabi bagus juga sih itu. Krabi tuh bagus Pipi juga. Island ya. Vivi, betul. Vivi apa Pipi sebutnya sih? Vivi Island. Terus juga pengen nyobain international competition. Mermaid ini ada kompetisi internasionalnya. Yang dinilai adalah semua. Mulai dari ekspresi. Storytelling, ekspresi, bercerita ya. Betul. Terus wardrobe, baju-baju ininya sesuai dengan storytellingnya. Ini bisa di custom juga ya sebenarnya. Bisa pakai aksesoris gitu-gitu. Terus lagunya, terus jadi tuh biasanya kalau lagunya gimana, Rin, kalau kamu di bawah? Nah, jadi itu aku baru mengikuti. Headset yang ada bisa pakai headset, bisa juga. Kemarin kebetulan aku habis mengikuti Indonesia and International Mermaid Competition di Indonesia. Ada di Jakarta. Yang menyelenggarakan itu adalah Miracle Academy. Dia di tanggal 17 Mei kemarin, baru banget minggu lalu, di Hotel Borobudur. Itu di kolam renangnya? Di kolam renangnya. Dan surprisingly, di dalam air tuh ada sound systemnya, Pak. Oh. Jadi kita udah nggak perlu pakai si headset underwater itu, di dalam tuh udah bisa mendengar. Di luar mendengar, di dalam mendengar gitu. Oh, jadi kalian menari lah tuh di dalam. Nanti ada yang videografer dan fotografernya yang ngetik itu untuk istilahnya ditancepin di luar. Jadi kayak karena ada untuk dokumentasinya ya, jadi bisa lihat live. Biar yang orang di atas ini, di atas air ini tuh bisa tetap lihat performance kita di dalam air tuh kayak apa. Gitu. Aku baru banget ikut itu. Terus uniknya adalah kalau competition ini tuh ternyata beda dengan performance biasa. Karena kan ada yang dinilai, terus ada yang menjadi juara, dan menurut aku karena aku baru pertama kali, jadi kayak ya udahlah aku siapin aja yang sebisa aku gitu. Jadi nggak terlalu effort banget gitu. Pas lihat kemarin teman-temanku yang ikut performance, yang ikut competition tuh kayak wow, kayak ada yang jadi temanya tuh ada yang jadi istrinya Poseidon. Ada? Nggak ada ya? Enggak. Ada yang jadi Cleopatra. Ada yang jadi Cleopatra. Padahal Cleopatra nggak berenang ya. Versi mermaid. Oh, Cleopatra versi mermaid. Versi mermaid, betul. Ada yang jadi Cleopatra. Ada yang jadi Squid Game. Jadi Squid Game betul. Versi mermaid. Mermaid, betul. Ada. Terus ada yang jadi apalagi ya kemarin tuh ninja versi mermaid. Berarti ditutup gitu mukanya? Nggak ditutup, cuman dia kayak Naruto, bukan? Enggak Naruto sih, enggak nyampe Naruto sih, enggak sih Pak. Soalnya kan dia ninja juga. Enggak sampai gitu sih, cuman maksudnya ninja kayak bawa-bawa apa sih, bukan samurai ya, apa ya. Ya pokoknya pernak-pernikan ninja lah ya. Kayak gitu-gitu. Berarti yang juara tuh akan dapat title Putri Duyung terbaik sedunia ya? Internasional ya gitu ya? Indonesia. Oh, yang Indonesia ada. Skalanya nasional ya? Yang internasional juga ada. Gokil, gitu. Keren banget sih. Terus aku kayak wow, next year aku akan lebih baik lagi. Oh, kamu kemarin gak sempet ikut? Aku ikut. Oh, tapi tidak juara. Cuman tidak juara masuk karena aku memang
tidak banyak persiapan pada saat itu karena latihannya juga kurang, terus aku banyak trip kebetulan. Jadinya gitu. nggak fokus. Nggak fokus, benar. Dan gitu aku juga ngambil 2 mermaid dan underwater dance juga. Oh, itu yang nggak pakai inilah ya, yang konsepnya beda. Ya, konsepnya beda yang menari di dalam air gitu. Tapi itu pakai gaun-gaun yang tadi kamu bilang ya? Ya, betul, pakai gaun-gaun itu. Oke, laut mana lagi Rin yang mau? Dalam waktu dekat aku akan ke Belitung. Oke, ke Belitung. Aku boleh ngasih saran? Apa? Gimana kalau ke Laut Asmara kita berdua? Boleh. Boleh dong. Boleh. Iya kan. Nice. Siapa tahu aku bisa jadi merman kan. Bisa tentu saja. Ada persyaratannya nggak menjadi seorang merman? Jadi merman yang penting kamu nyaman di dalam air. Kamu nyaman gak di dalam air? Nyaman ini gimana diukurnya? Nyamannya tuh apa? diukurnya kayak misalnya kamu kalau lagi berenang atau kamu takut air nggak? Takut air sih enggak aku. Aku cuman takut tiba-tiba ngilang aja kamunya. Aduh. Gitu. Enggak ya, kamu gak tiba-tiba ngilang kan Rin? Aduh, aku Cancer lagi. Tebak aku apa? Kayaknya kamu Virgo deh. Bukan ya? Aku Gemini. Aduh, sama nih mirip loh. Gemini tuh jago loh berenang di apa? Air. Hubungan orang? Oh, bukan. Iya, menyelami. Oh, menyelami. Wah. Oke, Rin, kita rapid question ya. Kita rapid question, jawab dengan cepat. Oke. Kayak ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jadi duyung di laut apa di kobokan? Cepet dong Rin. Oh itu udah pertanyaannya? Iya itu yang pertama, laut apa kobokan? Laut lah. Oh laut ya. Kan tapi di kobokan itu sebuah eksperimental. Kobokan kan bukannya buat... Ya kobokan. Kobokan kan? Iya tapi ini kita bikin gede. Oh. Iya. Kayak kolam renang. Kayak kolam renang tapi kobokan? Tapi kobokan. Buat cuci tangan? Iya buat orang makan pecel lele, abis makan pecel lele. Nanti ada jeruk nipisnya, kita kasih di situ, props gitu. Jadinya. Props. Jeruk nipis yang udah dipencet biasanya kan dia terus ditaruh. Itu. Menarik sih. Menarik kan? Konsep storytelling. Benar. Bikin gak sih kata aku kayak menarik. tank-tank Nanti ya gitu. kita bikin ya, kita konsepin ya. Ditunggu ya, boleh. Yang kedua ya, pertanyaan kedua Rina, rapid question. Mana yang lebih penting buat mermaid? Skincare anti air asin atau sunscreen SPF 1000? Sunscreen SPF 1000. Karena itu lebih jangan well done seperti ini. Iya. Karena ngaruh pasti sih. perih lah ya. Perih itu satu, banget, itu udah jadi resiko kalian. Itu resiko banget. Mau misalnya skincare kalian bagus, tapi kalau misalnya kalian kebakar matahari, perih, sakit, itu udah nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kan makeupnya pasti anti air dong. Makeup anti air. Iya kan? Cuman kalau yang waterproof kan? Betul, waterproof. Tapi kalau misalnya no sunscreen, Pak. Oh iya sih. Itu sakit sih Pak. Sakit banget ya. Sakit banget sih Pak. Lebih sakit daripada tinggalin mantan Pak. Karena kebakar ya. Kebakar Pak. Kebakar Pak. Iya. Di laut kamu pernah ini enggak statue enggak? Pernah. Bukan di laut sih Pak. Di kolam kalau aja. Kalau memang cocok memang ada di laut. Statue gitu. Pak, itu kamu pernah bikin TikTok di itu enggak Rin? Pakai lagu statue di laut? Pernah dong. Tentu saja Pak. Gitu. Iya, dung tek gitu kan. Iya. Pernah dong. Kita mermaid ini tuh ngikutin vibe juga ya. Ngikutin tren ya. Ngikutin tren, cuman kita memang ada di underwater aja. Iya. Jadi main ekspresi. Betul, main ekspresi. Seru, menarik. Lagi ya Rin. Ya, kalau kamu jadi mermaid beneran nih kamu beneran jadi mermaid tuh. Berarti kamu di laut nih ya. Maunya pacaran sama ikan paus apa ikan sapu-sapu? Kayaknya sapu-sapu deh. Sapu-sapu ya, karena dia bisa bersihin sambil nyedot-nyedot gitu kan Rin. Bener. Gitu. Aku bersih jadi terus. kamu bersih terus. Betul, aku bersih terus. Iya, kalau mau ikan paus mah kamu diem mulu. Iya, gini. yang ada soalnya kan di paus ya kan. Ya betul. Iya kan, soalnya ikan paus. Iya. Kalau sama sapu-sapu kan kamu bersih, kinclong kan, nggak harus bersihin diri, udah dibersihin. Itu, exactly. Ya kan, dia emang
love language ikan sapu-sapu tuh bersih-bersih. Iya, act of service. Act of service tuh. Keren banget Hanya deh. sapu-sapu my love. Itu dia ikan sapu-sapu ya. Lagi ya pertanyaan lagi Ren ya. Kita rapid question. Oke. Kalau lagi nyelam, ini pilih kehabisan nafas atau ditombak nelayan? Ini pertanyaannya benar-benar out of the box. I like it. Kayaknya aku ditombak layan aja deh. Kalau ditombak mati. Lu tuh bikin pertanyaan ya. Maaf ya Rin ya. Maksudnya kejaring. Kamu lagi di laut terus kejaring sama nelayan gitu kayak aduh diem. Aku mendingan kejaring sih. Mendingan kejaring daripada kehabisan napas ya. Iya, mahal loh aku nanti dijual kan. Iya, aku bisa bener. jadi punya negara mana gitu kan. Atau punya orang kaya mana gitu. Di ininya dia kan gak apa-apa lah. Bener. Karena kan memang ada salah satu suku di Indonesia tuh yang di NTT. Yang dia masih nombak kan. Nombak paus. Betul, iya. betul. Mau pas begini tak masa Ren Putri yang keangkut. Oke. Jadi lebih baik diambil nelayan lah ya. Ambil nelayan aja. Daripada kehabisan nafas. Iya betul. Kan kita sebenarnya juga kalau mermaid beneran kan ini ngomongin mermaid beneran kan kita tidak bernafas. Bener kan kita sudah punya insang sendiri dong. Bener. Jadi tidak kehabisan napas. Iya. Ini lebih ke mermaid kamu sih sebenarnya bukan mermaid beneran. Siap. Oke, lanjut ya Ren. Oke. Pernah nggak kepikiran pas lagi mermaiding gitu ya, mau ajuin KPR di laut? Ada ya KPR di laut ya? Maksudnya kayak gimana sih ngajuin KPR di laut? Maaf ya, ini pertanyaan dari tim kreatif tuh. Kita semua harus berimajinasi. Iya. Tentu saja kita harus berimajinasi. Apa tadi KPR di laut iya, atau? KPR apakah aku ingin punya perumahan nih di sini gitu. Kebetulan kalau misalnya Triton punya perumahan aku mau sih. Pengen ya di sana ya. Di Atlantis gitu kan. Jadi kayak ya punya sendiri lah gak perlu nebeng kosan sama yang lain, mermaid lain gitu. Tapi ngomongin kepikirannya aku jadi penasaran Ren. Waktu kamu lagi mermaiding, pikiran paling random apa yang muncul? Pernah keinget gak pas kamu lagi mermaiding? Duh, ini lagi. Gue pengen ini lagi. Ada gak pernah gak kepikiran random? Ada sih, ada. Pas lagi di laut ya. Iya pas di laut. Mostly lagi di laut kayak aku lihat lihat karang, maksudnya lihat karang, lihat koral gitu kan. Terus kayak aku pengen lihat kayak itu di situ ada ikan sapu-sapu nggak ya? Oh gitu. Kan nggak ada dong kalau di laut. Ya maksudnya kan siapa tahu atau ikan-ikan aneh yang nggak pernah aku lihat gitu loh. Kayak aku tuh penasaran. Apakah ada SpongeBob nggak sih segitu ya? Bikini Bottom ada nggak sih? Iya. Bikini Bottom ada nggak sih? Ada nggak sih gitu. Cuman abis itu ditepok sama temenku kayak nggak boleh jauh-jauh gitu. Ya karena bahaya yang tadi. Jadi kayak ya udah deh gitu. Jadi ya it's only my thought. Iya. Luar biasa, kita nggak berasa udah di penghujung acara hari ini ya, ngobrol-ngobrol bareng sama Rin Putri sebagai seorang mermaid gitu ya. Ini biasanya nih Rin, biasanya kalau kita ngundang artis, bintang tamu atau siapapun, kalau dia penyanyi kan kita biasanya suka tanya, kira-kira ada event-event terdekat nggak atau ada karya apa nggak yang mau ditampilin? Nah, kira-kira kamu ada sirip-sirip yang gak mau dijual gak gitu kira-kira? Sirip-sirip yang mau dijual enggak, atau ada event-event terdekat ya? Atau ada event-event terdekat mermaid? Mungkin aku akan perform di Jakarta Aquarium. Tanggalnya mungkin di bulan Juni. Tapi masih to be confirm, tanggalnya masih di confirm sama coach aku. Cuman terdekat sih tuh aku akan di Jakarta Aquarium. Bulan Juni. Oh, kebetulan kita tayang di Agustus sih. Oh ya berarti. Jadi guys kalian nonton duluan ya. Percuma dong. Rin Putri mempromokan dia mau tampil di Jakarta Aquarium. Ya udah deh nanti bikin lagi. Bercanda. Oke, berarti bulan Juni teman-teman bisa yang mau ke Jakarta Aquarium nanti ketemu sama Rin Putri, request aja untuk Bubble Kiss. Yes, ya. boleh. Ya, Foto bareng, boleh. bareng, statue bareng di laut gitu ya. Thank you ya Rin. Thank you. Buat thank you, Ricky. waktunya. Thank you juga sudah mengundang. Thank you for having me. Sama-sama dong. Semoga sukses terus. Amin, sukses juga. Semoga bisa jadi merman ya. Amin, ntar gue mau nyobain sih. Oke, harus. Tapi free dive dulu deh. Oke, boleh. Sering diajakin sama
teman kita yang sama itu juga pernah. Beliau sama Deta, cuman belum sempet momennya nanti semoga ya. Ayo kita kontek-kontekan kita free dive bareng. Siap. Oke. Thank you buat teman-teman yang udah nonton Quid Pro Quo episode kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Kalau misalkan ada ide, saran kita mau undang siapa ke sini, langsung komen aja. Oke, jangan lupa like, subscribe dan share video ini kalau kalian suka. Sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye-bye.